Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yang kusu Abu Dajjal wa ummuhu salasina ammah. Orang tua Dajjal, bapaknya, ibunya berumah tangga 30 tahun. Kalimatnya seperti itu. Bapaknya, ibunya Dajjal berumah tangga selama makan waktu 30 tahun. La yuladu lahuma waladun. Selama 30 tahun itu pula, mereka, bapak dan ibunya Dajjal itu, tidak diberi karunia anak sama sekali. Bapak ibunya Dajjal rumah tangga selama 30 tahun tidak diberi anak sama sekali. Summayuladulahuma. Kemudian setelah masa 30 tahun itu mereka memiliki anak, yaitu gulamun, seorang anak. Ciri-ciri anak itu adalah awarun, sebelah buta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena Ibnu Sayyad. Kalau di dalam hadis Rasulullah ini menjadi pertanyaan seperti ini, apakah Ibnu Sayyad ini nama manusia, apakah Ibnu Sayyad ini Dajjal yang besar yang kelak akan datang pada hari kiamat? Dan Ibnu Sayyad ini muncul tatkala di zaman Nabi, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai yang namanya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah, menyebutkan wahidah annahu laysa bih. Kata Abu Dzar, sungguh aku bersumpah 10 kali bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah sekali dia bukanlah Dajjal. Ini kan menjadi pertanyaan, apakah Ibnu Sayyad yang dimaksud itu adalah Dajjal yang nanti akan keluar di akhir zaman? Sementara Rasulullah bersama sahabatnya pernah langsung bertemu dengan Ibnu Sayyad yang dimaksud oleh Abu Dzar, yang dimana dia berani bersumpah 10 kali lebih aku cintai bahwasanya Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal dibandingkan aku bersumpah 1 kali kalau dia bukan Dajjal. Dan kita tahu seorang sahabat Rasulullah kalau bermain sumpah berarti tidak main-main. Karena kita tahu dengan yang mengingkari sumpah ada kafaratnya. Sekarang bercerita masalah Ibnu Sayyad di zaman Rasulullah yang dimaksud Dajjal itu. Nanti kemudian kita yaitu lihat penjelasannya, apakah dia termasuk Dajjal yang akan hadir di akhir zaman. Wan Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yang kusu Abu Dajjal wa ummuhu salasina ammah. Orang tua Dajjal, bapaknya, ibunya berumah tangga 30 tahun. Kalimatnya seperti itu. Bapaknya, ibunya Dajjal berumah tangga selama makan waktu 30 tahun. La yuladu lahuma waladun. Selama 30 tahun itu pula, mereka, bapak dan ibunya Dajjal itu, tidak diberi karunia anak sama sekali. Bapak ibunya Dajjal rumah tangga selama 30 tahun tidak diberi anak sama sekali. Summayuladulahuma. Kemudian setelah masa 30 tahun itu mereka memiliki anak, yaitu gulamun, seorang anak. Ciri-ciri anak itu adalah awarun, sebelah buta. Nek kalimatnya awarun, buta karena permasalahan daging bagian atas menutup sini. Jangan-jangan meripatnya normal, ini bagian atas itu nutup ke sini. Maksudnya daging sebelah sini nutup ke sini. Iki jenenge kalimatnya awar. Karena penyakitnya buta, maksudnya buta seperti sebagaimana yang panjenengan sering lihat. Kayak jenenge kalimatnya akma, mungkin kayak jenenge buta karena memang pandangannya. Tapi kalau kalimatnya awar, buta,
itu karena daging bagian atas menutup ke mata. Jenenge awar. Sebagaimana kita ketahui nanti pada pembicaraan Dajjal yang besar, ciri-ciri Dajjal itu diantaranya adalah sebelah matanya buta. Buta di sini menggunakan kalimat awar, dijelaskan oleh hadis Rasulullah karena bagian kemudian daging sebelah atas menutup ke mata, seperti dahak yang dilemparkan. Sampai ngerti dahak, walang teplok nutup mengenai. Iya. Berarti ngesuk nih karena makhluk ciri-ciri dia itu Dajjal. Itu maksudnya. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, di sini disebutkan, lantas kemudian bapak ibunya Dajjal itu memiliki anak yang bermata awar, sebelah matanya buta. Kemudian adhallu syai'in, yaitu paling banyak mudaratnya. Akan mudarote, dua anak ye, paling banyak mudaratnya. Bayangkan, bulannya sampai nek dua anak nang weteng nyusai, lahiriah nyusai, tekan dua isi nyusai, berarti aduh, disebut Dajjal itu sebetulnya Dajjal. Tak kala kemudian dia dilahirkan, kata orang tuanya menunjukkan dia paling mudarat. Dia paling mudarat. Mudarat berarti akeh, tidak banyak manfaatnya, akeh bahayane, akeh susare, akeh segala sesuatu yang membuat orang tua bersedih. Wah, itu. Padahal harapan kita kan memiliki anak-anak yang soleh. Ya Allah, berilah aku anak soleh dan soleh. Dan kita tahu kalau dalam hadis Rasulullah sampean ngesuk nek meninggal inqata amaluhu, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah waladun sholih, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Sampai kalau dua anak soleh, masya Allah, harta benda simpanan yang seakan-akan tidak bisa diuangkan dengan permata ataupun segala harta benda. Kalau panjenengan memiliki anak soleh, disawang kepenak, nang ati dirasai ayem, terus dewek dia rumangsane perasaannya senang. Kene anak soleh. Tapi disawang bocah orang demeni, olah orang demeni, paling nyusai wong tua, ibu bapaknya persis kayak Dajjal, ibnu Sayyad. Iku waduh, naudzubillah ya. Naudzubillah. Maksudnya gue. Dan berikutnya, wa aqalluhu manfaatan, dan paling sedikit manfaatnya. Paling mudarat, sedikit manfaatnya. Berarti panjenengan lihat kalimatnya wa aqallu. Ini menggunakan kalimat ismu tafdil. Kalimat yang menunjukkan paling, berarti paling sedikit manfaatnya. Selama 30 tahun orang tua ini tidak memiliki anak. Begitu memiliki anak, ada sedikit sekali manfaatnya. Kebanyakan malah jadi susah wong tuanya. Maksudnya seperti itu. Lantas berikutnya, ciri-ciri berikutnya adalah karena mengainahu, kalau seandainya itu anak, kalau seandainya Dajjal ibnu Sayyad, namanya ibnu Sayyad ya, yang dimaksud bayi Dajjal ini disebut dengan namanya Ibnu Sayyad. Ya, Ibnu Sayyad, si Dajjal itu yang di zaman Rasulullah, jika kemudian dia tidur, kedua matanya apabila tidur maka wala yanamu qalbuh, tidak tidur hatinya. Kalaupun seandainya kelopak mata, kedua netra, kedua pandangannya kemudian terpejam, tapi hatinya kemudian tidak terpejam. Masya Allah ya. Ini berarti keanehan-keanehan yang ada pada diri Ibnu Sayyad si Dajjal di zaman Rasulullah. Lantas kemudian berikutnya, summan na'atallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi. Kemudian aku mengikuti seperti yang disifati oleh Rasulullah kepada kami. Pada saat Rasulullah berbicara seperti itu, nang sahabat diperhatikan. Lantas oleh sahabat kemudian diyakini, oleh sahabat kemudian dicari siapa yang dimaksud oleh Rasulullah itu pada zaman itu. Lantas sampailah kemudian kami yaitu mendapati persis
kondisi bapak ibunya Dajjal sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, faqala, maka abuhu, bapaknya Dajjal, bapaknya Dajjal gue ibnu saya, tiwalu, tinggi, tiwal untuk menunjukkan wong sing dhuwur banget. Cara dari bahasanya dulu banget apa ya, jangkung ya, tiwal. Berarti bapaknya ibnu saya ini tinggi sekali. Kemudian baru belahmi, sedikit dagingnya. Maksudnya apa? Kurus. Berarti tinggi, kurus. Udah aku ya, berarti dulu kering. Maksudnya ya. Dan tinggi, kurus. Ka'anna anfahu min qarun. Seakan-akan hidungnya maka seperti paruh burung. Yang lucu-lucu sampai ngerti wong irungnya gede terus bangir mandal lancip, kalau irungnya kayak manuk petet, iya kan? Jadi seperti itu, hidungnya bentuknya seperti itu, maksudnya seperti itu. Wa ummuhu, sementara ibunya, lagi ibunya si Dajjal tadi, dia adalah firdohiyah. Firdohiyah adalah gemuk yang hampir-hampir menutup semua bagian tulang. Artinya menurutku gembrot atau gendut banget. Ibune lemu banget, bapaknya kering banget, tinggi krempeng, tidak punya daging kurus, bentuk hidungnya seperti paruh burung, ibune lemune reding-reding. Ini maksudnya. Lantas tawilatun sedia ini, lantas nyuwun sewu ya, ini bukan berbicara masalah sarung, ini hadis. Kemudian panjang dua payudaranya. Wow, berarti lemu panjang dua payudaranya. Kalimatnya seperti itu. Kemudian berikutnya, faqala Abu Bakr. Kemudian sahabat Abu Bakr berkata. Lantas setelah Rasulullah berkata seperti itu, Rasulullah kan bercerita, aku mendapati bapaknya Dajjal itu berumah tangga selama 30 tahun. Setelah kemudian berumah tangga 30 tahun, dia tidak dikaruniai anak. Bapaknya Dajjal ini adalah kurus orangnya, sedikit dagingnya, tinggi. Seakan-akan kemudian hidungnya seperti paruh burung. Sementara kemudian kondisi ibunya Dajjal itu adalah gemuk sekali. Dan kemudian panjang payudaranya. Dan dia, Rasulullah ceritakan hal itu semuanya di hadapan sahabatnya. Lantas Abu Bakr yang meriwayatkan hadis ini kemudian berkata, fasami'na, setelah itu kami mendengar bi mauludin fil Yahudi bil Madinah. Setelah itu kami mendengar ada yaitu kelahiran di perkampungan Yahudi di Madinah. Di Madinah, lantas aku mendengar seorang Yahudi memiliki anak. Kalimatnya seperti itu. Anna wa Zubair wa ibnu Awam. Aku Abu Bakr bersama sahabat Zubair bin Awam. Yaitu hatta dakhalna ala bawaihi. Sampai kami kemudian bersama Zubair bin Awam pergi menuju rumah kedua orang tua yang dimaksud oleh Rasulullah, yaitu orang tua Dajjal itu. Akhirnya nang Abu Bakr begitu dia mendengar berita kelahiran di Madinah seorang Yahudi yang melahirkan, persis ciri-cirinya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Akhirnya Abu Bakr dan Zubair bin Awam main ke rumahnya untuk memastikan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas berikutnya, begitu kemudian fadhahabtu anna Zubair wa Awam, tatkala kemudian aku pergi menemui kemudian kedua orang tuanya, fa iddan na'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihima, maka sungguh aku dapati seperti persis yang disifatkan oleh Rasulullah tentang kondisi ayah dan ibunya itu. Terus nang sahabat-sahabat sing pada mengumai wong Yahudi itu, aku pernah mendapati orang Yahudi itu persis yang digambarkan oleh Rasulullah. Yang dimaksud dari bapak dan ibunya Dajjal. Itu seperti itu. Lantas berikutnya, fakulna, lantas kami bertanya kepada kedua
orang tuanya Dajjal itu, atau kepada bapak dan ibunya. Begitu Abi Bakr dan Zubair bin Awam sampai di rumah orang tuanya Dajjal, lantas kemudian keduanya berkata kepada orang tuanya itu, hal lakum waladun, untuk memastikan perkataan Rasulullah, wahai orang tua, apakah kamu memiliki anak? Lantas faqala, kemudian berkata, dua suami istri itu, atau suami istri itu, pasangan suami istri itu, yang persis ciri-ciri fisiknya digambarkan oleh Rasulullah. Makasna salasina aman, kami berumah tangga selama 30 tahun. Oh, berarti persis sing domang nang Nabi bimbing ngomong sedurunge orang tua Dajjal berumah tangga selama 30 tahun tidak memiliki anak. Karena kita tahu sing jenengane Rasulullah kalau suatu saat menyampaikan hadis kadang-kadang berwujud berita masa depan karena dia dibimbing oleh wahyu. Contohnya terkait masalah ini langsung dibuktikan oleh sahabat Abi Bakr dan sahabat Zubair bin Awam. Lantas berikutnya kata orang tua Dajjal itu, la yuladu lana waladun, kami sungguh selama 30 tahun berumah tangga tidak diberi anak sama sekali. Oh, berarti persis ya seperti sama yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas berikutnya, summa wulidalana, akan tetapi setelah masa 30 tahun kami tidak diberi anak, kemudian kami memiliki anak, seorang anak yang awarun, buta sebelah, kemudian adzal syai' yang paling banyak mudaratnya, wa aqalluhu manfaatan, dan paling sedikit manfaatnya. Kalau dia tidur kedua matanya terpejam tapi hatinya tidak. Berarti persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Nah, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Dan berikutnya, qala, berkata kami. Qala di sini maksudnya berkata Abi Bakr bersama Zubair bin Awam. Lantas kami keluar dari rumah ayah dan ibunya Dajjal itu. Begitu kami keluar dari rumahnya, fa'idha huwa munjadilun fi syamsi. Lantas tiba-tiba kami mendapati seorang anak yang terlentang di bawah terik matahari. Jadi Abi Bakr dan Zubair bin Awam tiba-tiba tatkala aku keluar dari rumah ibu dan bapaknya Dajjal, lantas kemudian kami melihat anak yang terlentang di bawah matahari yang terik. Kalimatnya seperti ini. Kising dimaksud Ibnu Sayyid atau si Dajjal itu yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas berikutnya, fi qatifatin lahu hamhamah, yang dimana anak kecil tersebut begitu kemudian dia terlentang berada di atas hamparan selimut bludru. Deweke terlentang di bawah terik matahari di atas landasan yaitu selimut bludru. Bludru sampai ngerti nih? Bludru ya, sing anget lah. Nah, kemudian berikutnya, fatakassafa an ra'sihi, lantas kemudian tidak dapat dipahami maknanya. Dia mengatakan sesuatu, maksudnya anak kecil itu mengatakan sesuatu tapi tidak bisa dipahami perkataannya. Kalau menurut riwayat yang lain yang dia katakan adalah duh. Kini menurut hadis yang lain, duh di sini maksudnya adalah duhon maksudnya adalah termasuk 10 tanda hari kiamat yang nanti setelah Dajjal kita akan bicarakan. Kita akan membicarakannya masalah Dajjal di sini. Kalau dalam riwayat yang lain, bayi kecil itu menyebutkan duh. Maksudnya adalah duhon. Ning gandeng ora bisa dipahami, kalimatnya mengatakan duh. Itu seperti itu maksudnya. Nah, lantas faqala, kemudian kami berkata kepada bayi itu atau kepada anak kecil itu, makultum, apa yang kalian katakan itu? Apa yang kamu katakan? Lantas kemudian wahal samita makulla, qala na'am tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Lantas kemudian yaitu sahabat Rasulullah yaitu Abi Bakr dan Zubair bin Awam begitu melihat kondisi seperti itu, lantas kemudian dia bergumam.
dia bergumam satu dengan yang lainnya. Sahabat Rasul, kejanjane kue anak kecil itu berbicara apa sih? Tapi kemudian langsung disemauri nang bayi gue, atau oleh anak kecil itu langsung disemauri. Apa yang kalian berdua katakan? Gue langsung dijawab, apa yang kalian berdua katakan? Kemudian dia sendiri, kemudian bayi Ibnu Sayyad itu berkata, sungguh sekalipun aku tidur, hatiku tidak tidur. Seakan pelengkap hadis yang menyebutkan bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Sebagaimana di bab yang bab pertama tadi diungkapkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Abu Dzar Al-Ghifari menyebutkan, yang namanya sungguh aku bersumpah 10 kali lebih aku cintai daripada aku bersumpah 1 kali. Kalau Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Sing dimaksud Ibnu Sayyad yaitu anak kecil yang diceritakan di dalam hadis ini. Terus yang menjadi pertanyaan, apakah Ibnu Sayyad yang pernah ada di zaman Rasulullah itu, lantas kemudian sahabat-sahabat pernah bersumpah kalau itu adalah Dajjal, apakah itu Dajjal yang akan keluar pada akhir zaman? Yang perlu ditanyakan kayak gitu ya, karena kan fenomena yang terjadi kan berarti apakah dia termasuk kemudian Dajjal yang akan keluar di akhir zaman? Seperti itu. Nanti kita kemudian lihat penjelasannya. Dan sekarang hadis yang kedua yang menyebutkan Ibnu Sayyad. Kalau sementara disebutkan di dalam hadis yang lain kalimatnya hampir sama, persis hampir sama seperti kalimat yang pertama. Tidak kami ulangi lah, karena persis sama menunjukkan seperti itu. Nah, maka ulama ini berselisih pendapat apakah si Ibnu Sayyad itu Dajjal di akhir zaman atau tidak. Ikhtilaful ulama, maka ulama-ulama kemudian berselisih pendapat apakah Ibnu Sayyad Dajjal di akhir zaman atau tidak. Pendapat yang pertama menyebutkan Ibnu Sayyad di zaman Rasulullah itu adalah Dajjal yang kelak akan di akhir zaman. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang pertama, Ibnu Sayyad kemudian pernah ketemu Rasulullah kami sahabatnya yang berasal dari orang tua yang hidup berumah tangga selama 30 tahun, kemudian tidak memiliki anak. Begitu memiliki anak seperti itu, ini pendapat yang pertama mengarah kepada pengertian dia adalah Dajjal di akhir zaman. Tapi pendapat ini lemah, artinya kurang begitu kuat, karena bertolak belakang dengan hadis-hadis yang menyebutkan Dajjal yang besar. Seperti itu. Pendapat yang kedua menyebutkan ya Ibnu Sayyad itu termasuk dari Dajjal, tapi bukan Dajjal yang besar, tapi itu adalah Dajjal yang kecil. Karena Dajjal yang besar yang dimaksud di sini adalah yang nanti akan keluar di akhir zaman. Ini pendapat yang kedua, ini pendapatnya lebih kuat karena disesuaikan dengan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang seperti ini. Berarti sekarang jelas, ternyata Rasulullah pernah bertemu dengan seorang yang bernama Ibnu Sayyad.